Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami ahli gizi dari RSUD Ciawi. Saya Esti Irianti dan kawan saya Fitri Hidayati. Hari ini kami akan berbincang-bincang mengenai bagaimana cara agar kita tetap bisa menjaga daya tahan tubuh dalam menghadapi situasi pandemi corona. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita berada dalam pandemi virus corona yang sampai saat ini belum berakhir. Dan saat ini pemerintah telah menerapkan new normal di masa pandemi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tetap menerapkan beberapa protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Selain itu, kita juga tetap harus menjaga daya tahan tubuh kita yang salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Mungkin Kak Fitri bisa menjelaskan gizi seperti apa yang bisa membantu kita untuk melawan virus atau memperkuat antibodi. Pada dasarnya virus corona kan merupakan self-limiting disease ya, yang artinya virus itu akan mati jika daya tahan tubuh kita itu kuat. Nah, sekarang tugas kita nih gimana caranya agar daya tahan tubuh kita kuat, kemudian kita mempertahankannya, atau mungkin sebagai bentuk preventif agar tidak terpapar oleh virus corona. Gambaran yang paling mudah nih untuk kita menjaga imunitas dari segi nutrisi, kita bisa berpedoman kepada yang namanya pedoman umum gizi seimbang. Nah, pemerintah ini telah menetapkan atau menganjurkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang seimbang, kemudian selain seimbang yang pasti bergizi ya. Betul. Lebih mudahnya sebenarnya jargon untuk gizi seimbang itu kan yang kita ketahui 4 sehat 5 sempurna ya Kak Esti ya. Itu udah yang lama banget. Betul, ya. itu kurang lebih 10 tahun yang lalu sudah diperbaharui menjadi pedoman umum gizi seimbang. Sebenarnya terdiri dari 10 poin, tapi kemudian pemerintah menggambarkan dalam bentuk tumpeng ini. Gizi seimbang. Betul, filosofinya juga ada nih tumpeng. Kenapa berbentuk tumpeng? Jadi kalau misalnya kita lihat dari mulai yang terbawah sampai ke atas kan dia mengerucut ya. Ini artinya bahwa segala sumber makanan, zat gizi dan energi itu memang harus dikonsumsi pada porsinya gitu. Berarti di tumpeng ini kan sudah diatur ya bahan makanan apa saja dan berapa jumlah yang harus dikonsumsi dalam satu harinya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita lihat yang paling pertama ini merupakan sumber karbohidrat, di mana kita tahu sumber karbohidrat ini merupakan sumber yang pertama kali akan dipecah sebagai energi. Sumber energi ya. Betul. Ini kita konsumsi 3 sampai 4 porsi dalam satu hari. Jadi lebih mudahnya itu kan kita makan 3 sampai 4 kali sehari. Jadi memang dalam setiap kali makan kita memang harus konsumsi karbohidrat, tapi nggak melulu tentang nasi ya. Jadi kan bisa banyak ragamnya ya sumber karbohidrat kan kita itu. banyak ya karbohidrat, nggak cuma nasi, ada singkong, mie, roti ya. Betul. Kemudian kalau misalnya kita lihat ya di sini di atasnya itu 3 sampai 4 porsi sayur. Nah, ini nih Kak, ini kan porsi sayuran dan karbohidrat itu digambarkan sama ya kebutuhannya. Betul. Ini bisa dijelaskan kenapa di porsinya sama? Nah, ini yang paling penting kita perhatikan bahwa memang benar kata KST. Jadi porsi karbohidrat dengan porsi sayur itu harus 1:1. Jadi kalau misalnya kita lihat nih di negara kita sendiri ya, terutama di Indonesia, bahwa konsumsi sayur itu sangat kurang. Jadi kalau misalnya kita amati nih dari mulai makan utama sampai dengan snack kita full of karbo. Kebanyakan memang yang dikonsumsi sumber karbohidrat. Betul. Kemudian makanya kenapa pentingnya konsumsi sayur sepadan dengan konsumsi karbohidrat. Terus kemudian konsumsi buah-buahan jadi 2 sampai 3 porsi. Ini kan beriringan nih antara sayur dan buah karena memang sayur dan buah itu sumber vitamin dan mineral. Kemudian kalau misalnya kita merucut ke atas, yaitu ada sumber protein. Sebagaimana kita tahu nih, protein kan ada 2 ya, protein hewani dan protein nabati. Jadi jangan hanya terpaku protein itu hanya susu, ikan, telur, daging ya. Jadi kalau misalnya kita makan tempe, makan tahu, makan kacang-kacangan, kacang merah, kacang hitam, itu kita sudah mengkonsumsi protein juga, memang dalam bentuk yang berbeda, yaitu protein nabati gitu. Jadi memang harus 1:1 nih. Jadi harus sama ya. Betul. Jadi setiap kali makan memang harus ada protein nabati dengan protein hewani. Gitu. Jadi gini kan, misalnya kan tadi disebutkan bahwa kalau untuk protein nabati itu salah satunya dalam bentuk kacang-kacangan. Jadi kalau misalnya itu nanti pada saat dikonsumsi dicampur dengan sayuran, berarti itu sama aja sebenarnya, tidak harus dalam bentuk tahu atau tempe ya. Iya, betul. Itu. Jadi malah bagus ya, nggak masalah. Yang penting kan sumbernya itu kan. Jadi mau dibikin sayur atau mau dijadikan
selingan itu nggak masalah, malah bagus kan, jadi kita nggak hanya digoreng-goreng saja gitu. Gitu. Oke. Nah, untuk yang paling atas nih kan ada minyak, gula, dan garam. Ini kenapa ditempatkan di posisi paling atas? Ya, ditempatkan di posisi paling atas, kita tahu berarti kan artinya dia porsi yang paling sedikit ya yang harus dibatasi. Karena kan kita tahu juga ya, masyarakat penyakit yang sering kita hadapi, kita kan ke lapangan juga ya, kita ke pasien, kita menemukan banyak-banyak diagnosa medis yang terkait dengan penyakit degeneratif. Artinya memang penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola makan, pola hidup. Nah, salah satunya itu, makanya kenapa pemerintah membataskan untuk mengkonsumsi gula, garam, dan minyak. Sebagai contoh aja nih, kayak konsumsi gula kita tuh sebenarnya kadang berlebih ya, apalagi sekarang trennya sedang kopi. Tanpa kita sadari ya, sebenarnya kandungan gula di minuman-minuman yang lagi tren sekarang itu sebenarnya tinggi banget ya. Betul sekali. Nah, kemudian ini nanti bakal memicu yang namanya penyakit sindrom metabolik. Artinya penyakit ini adalah penyakit pengantar. Ya, jadi kalau misalnya udah konsumsi gula yang berlebih, memang sih konsumsi gula, minum langsung nggak langsung diabetes ya, langsung sakit gitu ya. Karena kan semua itu ada perjalanan ada penyakitnya. prosesnya. Betul. Terus kemudian pembatasan konsumsi garam, kemudian pembatasan konsumsi minyak sebagai contoh lagi nih KST. Jadi kalau misalnya orang Indonesia kan biasanya makan harus ada gorengan ya nggak? Gorengan. Jadi dalam misal ya bakwan ataupun tempe yang digoreng biasanya kan dia deep frying atau digoreng dengan minyak yang banyak, dengan minyak yang tenggelam ibaratnya ya. Nah, itu kalau misalnya kita ukur, dia minyak yang terserap itu sekitar 5 gram atau setengah sendok makan untuk satu gorengan. Betul. Nah, Indonesia, orang Indonesia lagi balik lagi, betul, nggak cukup satu, bisa 2-3 porsi. Nah, kalau kita perhitungkan nih, udah 1,5 sendok makan aja nih dari cuma gorengan, belum tumisannya, lauk hewan yang digoreng gitu. Jadi sebenarnya kalaupun kita mau konsumsi gorengan boleh ya, bukan dalam arti nggak boleh sama sekali, cuman mungkin harus dibatasi jumlahnya. Dan mungkin untuk penggunaan minyaknya sendiri pun harus kita perhatikan gitu. Jadi memang lebih sehat itu kalau makanan itu kita bikin sendiri ya. Iya, betul. Nah, kan karena memang di dalam tubuh kita ini kan minyak itu kan salah satu sumber lemak ya sebenarnya. Nah, tubuh kita kan juga butuh lemak. Jadi ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, lemak itu salah satunya tadi dari minyak, kemudian bisa biasa santan atau kelapa. Jadi kalau misalnya orang nih yang biasa makan sayur gulai, rendang kayak gitu, apalagi kemarin habis lebaran dan kita mau menuju lebaran haji nih. Jadi itu sebenarnya kita bisa nih mengakalinya dengan mengganti jadi susu yang low fat. Jadi nggak ngegulai itu nggak harus pakai santan. Kemudian kalau misalnya saya anjurkan, lebih baik santannya yang jangan santan peras sendiri. Jadi dia memilih santannya yang santan kemasan gitu, karena dia kandungan lemaknya lebih tidak rendah, tidak terlalu tinggi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga nutrisi spesifik yang dari sumber protein. Lalu bagaimana sekarang nutrisi spesifik terkait vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk menunjang imun atau daya tahan tubuh? Oke, bentar Mbak Esti, sebelum ke situ saya mau jelasin iya, yang di luarnya ya. Jadi udah kita porsi ini dari mulai lauk hewani, makanan makanan utama, kemudian sayur, buah. Jangan lupa kita memang butuh air putih ya. Nah, pemerintah itu menganjurkan minum air putih 8 gelas sehari ya. Tapi sebenarnya kebutuhan tiap orang itu berbeda-beda tergantung berat badannya. Tapi minimal memang harus konsumsi minum air putih 8 gelas sehari. Nah, selain itu, selain udah makan nih, berarti kan udah ada intake yang masuk kan. Berarti kita harus ada yang untuk keluar, penyeimbangnya ya. Jadi kayak kita tuh nggak hanya mobilitas kita tuh hanya berdiam diri saja, dengan kita menyapu, dengan kita berjalan santai, itu kita sudah melakukan aktivitas fisik. Dan jangan lupa mengontrol berat badan gitu. iya. Misalnya kalau udah kasihkan makan lupa ya berat badannya nambah. Oke, sekarang balik lagi ke pertanyaan yang tadi nih. Bisa dijelaskan mungkin untuk nutrisi spesifik terkait vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk menunjang imun?
Nah, sebenarnya kalau misalnya kita merujuk kepada rekomendasi-rekomendasi yang ada nih, kayak memang beberapa vitamin yang udah terkenal lah ya di dalam lingkungan kita itu kayak vitamin B dan C, dia vitamin yang larut air nih Kak. Jadi vitamin yang kalau misalnya kita kelebihan dia akan terbuang bersama urin. Nah, ada vitamin yang dia larut dalam lemak, ADEK ya kalau sebut disingkat ADEK gitu ya. Nah, itu biasanya kalau misalnya dia kelebihan, dia akan disimpan di dalam otot. Makanya beberapa suplemen itu selalu di AKG-in, jadi sesuai dengan angka kecukupan gizi karena memang tidak baik berlebihan konsumsi gitu. berlebihan Betul. ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari tumpeng tadi kan hanya dijelaskan porsinya aja ya, Betul. tidak spesifik kepada rincian atau jenis makanan yang harus dikonsumsi. Nah, mungkin bisa dicontohkan yang paling mudah aja sih, kira-kira jenis sayur atau buah apa yang kira-kira mengandung vitamin C atau B atau nutrisi spesifik lainnya? Jadi memang ya kita sering banget nih dapat pertanyaan kalau misalnya saya konsumsi vitamin A itu saya harus makan apa? Gitu Kalau ya. saya mau dapetin Vitamin zinc C yang tinggi itu atau saya harus konsumsi apa gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita menjalankan ya apa yang diatur oleh pemerintah, kita udah insya Allah ya kita bisa memenuhi vitamin dan mineral di dalam tubuh, karena memang pada dasarnya tubuh kita itu butuh vitamin dan mineral setiap hari, tapi dalam jumlah yang sangat sedikit gitu. Nah terus sebagai contoh aja nih, misal kita makan jeruk makan pepaya, makan pisang, kita udah bisa ngasih vitamin C ke dalam tubuh kita. Kemudian kita makan labu kuning, makan bayam, makan wortel, kita udah bisa ngasih nih vitamin A ke dalam tubuh kita. Terus konsumsi sayuran hijau yang tinggi dalam setiap kali makan, yang 1:1 tadi itu kita udah bisa ngasih zinc ke tubuh kita, artinya untuk antioksidan atau sebagai radikal bebas gitu. Jadi sebenarnya intinya harus makan makanan yang bergizi seimbang aja ya. Jadi supaya semua vitamin, mineral, kebutuhan protein, lemak, karbohidrat semuanya bisa tercukupi. Berarti nggak boleh pilih-pilih makanan ya Kak? Iya. Karena memang di dalam poin pedoman umum gizi seimbang itu juga pemerintah ada satu poin tuh yang bilang bahwa makanannya memang harus dikonsumsi secara beraneka ragam gitu. Jadi kan emang dalam satu makanan itu nggak semua dia mengandung vitamin dan mineral yang kita butuhkan gitu. Nah, selain dengan konsumsi nutrisi yang benar, apakah ada faktor lain yang bisa mempengaruhi sistem imun kita? Ya pasti ya, selain nutrisi, kemudian stres nih. Kalau misalnya kita stres, hormonal kita jadi nggak beres ya nggak. Terus kemudian manajemen tidur, ini yang sangat-sangat sering diremehkan ya, manajemen tidur, karena kalau kita ketahui bahwa tubuh kita tuh punya jam biologis tersendiri ya. Jadi kalau misalnya kita harusnya udah tidur jam 10, kemudian kita malah tidur nih di atas jam 12. Nah, kemudian kita bangun jam 8 atau jam 9 ya. Harusnya jam 7 kita udah sarapan dong ya. Nah, malah kita masih tidur nih. Berarti kan kita udah melewati waktu sarapan. Nah, jadi kayak yang harusnya tubuh itu udah ngasih sinyal, wah saya lapar nih, atau butuh energi atau harusnya. lambung udah harus bekerja nih, harus ada yang dicerna kayak gitu, tapi kita masih tidur. Atau kalau misalnya dia terpaksa bangun pagi karena tuntutan pekerjaan, jadi jam istirahat dia kurang. Ya itu akan mempengaruhi hormonal dia. Kemudian selain itu suplemen, kalau misalnya memang dirasa nutrisinya kurang, kemudian dia jarang beraktivitas, kemudian stres karena terlalu banyak menonton berita pandemik ini ya, kayak kadang jadi banyak negatif ya, jadi stres betul, sendiri, jadi panik kayak gitu. Kemudian kurang aktivitas, terlalu banyak rebahan karena work of home ya, WFH itu ya, banyak nganggurnya ya. Betul ya. Kalau misalnya mau mau disupport dengan vitamin atau suplemen itu nggak masalah sih, tapi ya itu tadi harus pintar-pintar memilih, berkonsultasi gitu. Harus jadi dengan petunjuk dari dokter juga mungkin ya untuk konsumsi suplemen dan vitamin ini. Betul, Mesti. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Intinya dalam menghadapi masa ini yang paling penting memang adalah daya tahan tubuh. Dan salah satunya memang kita harus benar-benar bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Yang penting jangan panik juga ya, jangan panik, jangan stres. Dan perlu diingat juga bahwa makanan bergizi dan seimbang itu tidak harus mahal sebenarnya.
apa yang ada di sekitar kita gitu ya. Tergantung Betul. mungkin setiap wilayah kan mungkin Ya, punya sumbernya ya masing-masing masing-masing ya pintar-pintar kita aja mungkin ya untuk Iya. memilahnya gitu. Yang penting jangan lupa juga nih cara pengolahannya ya. Udah Oh sumbernya iya, udah benar tapi cara cara pengolahannya pengolahannya salah salah. gitu ya. Itu nanti bakal mempengaruhi metabolisme di dalam tubuh lagi gitu. Ya. Terima kasih Kak Fitri ya Sama-sama. untuk penjelasannya. Mungkin demikian yang bisa kita sharing hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan panik ya intinya, jangan panik, jangan betul. stres, tetap konsumsi makanan bergizi seimbang dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Betul. Sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.